Jumlah mereka yang belasan orang itu, semuanya tidak seorang pun mengetahui di mana tempat berdiamnya calon penolong mereka, dan hanya kepada salah seorang di antara mereka, yaitu Saman, si iblis yang kejam itu telah membisikkan sesuatu, kemudian berkata kepada mereka bahwa ia telah memberitahukan tempat kediaman calon penolong itu kepada Saman yang juga telah menjadi korbannya dan dilukainya parah sekali. Hanya saja, kepada Saman, iblis itu telah mengancam bahwa Saman tidak boleh membuka rahasia tersebut, tidak boleh memberitahukan kepada orang lain tentang tempat kediaman orang yang bisa menolong mereka. Dan memang Saman tidak berani untuk membuka rahasia tersebut, hanya saja dia memaksakan diri memimpin belasan orang tersebut, walaupun ia terluka parah sekali. Memang Saman menyadari, kemungkinan besar ia tidak akan ikut mendaki sampai puncak Bukit Ranipati itu, akan tetapi ia pun masih memiliki sedikit harapan untuk dapat tertolong oleh calon penolongnya itu. Dan karenanya ia telah menahan perasaan sakitnya untuk melakukan perjalanan mendaki Bukit Ranipati tersebut, sedang belasan orang tersebut tertegun dengan sikap kebingungan. Waktu itu terdengar suara ledakan lagi. Keras sekali suara ledakan itu didengar mereka, hanya saja jaraknya terpisah jauh. Mereka tidak mengetahui, suara ledakan yang keras itu berasal dari bagian sebelah mana di Bukit Ranipati itu. Sedangkan wanita yang mengenakan baju warna hijau pucuk daun telah berkata dengan penuh kekhawatiran, "Jika dilihat begini tampaknya tidak mudah kita mendaki puncak Bukit Ranipati, karena kita pasti akan menemui banyak rintangan. Akan tetapi siapa tahu orang yang tengah kita cari itu mendengar suara ledakan tersebut dan turun untuk melihatnya dan kita tidak perlu bersusah payah mendaki puncak Bukit Ranipati. Dengan demikian malah kesempatan kita tertolong dari kematian lebih besar lagi." Kata beberapa orang di antara mereka mengemukakan pendapatnya. Suara ledakan itu terdengar lagi, lebih keras dibandingkan dengan kedua yang terdahulu. Dan disusul dengan suara ledakan lainnya lagi. Malah semakin lama suara ledakan itu terdengar semakin gencar, sedangkan muka semua orang-orang itu pucat pias, perasaan takut mulai merambati jiwa dan hati mereka. Karena mereka tidak mengetahui, entah ledakan apa itu, dan juga ledakan tersebut disebabkan gempa bumi atau juga longsornya tebing atau memang ledakan dari puncak Bukit Ranipati itu yang menyemburkan api. Semua itu menjadi tanda tanya. Apakah gempa bumi atau Bukit Ranipati meletus? Menggumam beberapa orang di antara mereka, bukan. Jika ledakan puncak Bukit Ranipati tentu akan menggoncangkan sekitar tempat ini, dan juga terjadi gempa. Ledakan ini tentu ledakan sesuatu yang belum kita ketahui. Terdengar lagi suara ledakan, sekarang lebih keras, dan serasa sekitar tempat itu tergoncang. Malah di sebelah timur, mereka melihat lidah api yang memercik, kemudian buyar seperti lidah api. Sedang belasan orang tersebut tenggelam dalam ketakutan di mana terdengar suara tertawa yang nyaring sekali, suara tertawa yang mengandung nada menyeramkan dan hawa pembunuhan. Tubuh belasan orang tersebut menggigil, karena mereka jadi ketakutan demikian rupa. Dan suara tertawa yang keras itu terasa seperti juga seakan-akan menggetarkan sekitar tempat itu dan menggoncangkan hati mereka, sehingga tanpa terasa tubuh mereka telah menggigil. Mereka memang merupakan orang-orang rimba persilatan, akan tetapi kini mereka tengah terluka. Karena dari itu, tidak banyak yang bisa mereka perbuat, sedangkan waktu itu suara tertawa tersebut terdengar semakin keras lagi. Dan tampak berkelebat sesosok tubuh, dari tubuhnya memancarkan sinar merah, seperti juga dari tubuhnya itu mengeluarkan api yang berkobar. Justru waktu sosok tubuh itu masih di kejauhan, dari arah sebelah timur dan mendatangi dengan cepat sekali, ia seperti juga sebuah bola api yang tengah mendatangi menggelinding. Mendatangi dengan pesat, akan tetapi akhirnya ketika tiba di hadapan belasan orang itu, ternyata sosok tubuh itu bukannya mengeluarkan api dari tubuhnya, melainkan ia memiliki tubuh yang memancarkan sinar merah yang terang sekali,
kulitnya seperti juga kepiting direbus, merah seperti api, yang memantulkan sinar yang sangat menyilaukan. Inilah manusia dengan keadaan yang sangat aneh sekali. Sinar merah yang dipantulkan dari kulitnya itu bahkan menembus kepada pakaiannya sehingga memancar ke sekelilingnya, dan cahaya merah tersebut seketika menyebabkan sekitar tempat itu terang benderang. Belasan orang yang dalam keadaan terluka itu jadi kaget bercampur takjub. Mereka memandang dengan mata terpentang lebar-lebar, begitu juga dengan muda-mudi yang bersembunyi di balik batu besar. Jambu Nada dan Megarani terkejut melihat orang yang memancarkan sinar merah terang itu, namun tidak dengan Nilam Dewi karena dia mengenal sosok itu, salah satu datuk rimba persilatan yang pernah datang menentang Merudaka ayahnya beberapa purnama silam. Sedang wanita yang berbaju hijau pucuk daun itu telah mengeluarkan seruan kaget dan melompat mundur, karena ia menduga bahwa orang aneh dengan kulit tubuhnya yang memantulkan sinar merah tersebut adalah hantu penunggu Bukit Ranipati tersebut. Semua orang itu memperlihatkan bahwa mereka berkhawatir, ketakutan dan juga gelisah sekali. Sedang orang dengan kulitnya yang memantulkan sinar merah tersebut telah memperdengarkan suara tertawa yang sangat nyaring. Tahu-tahu tangan kanannya telah digerakkan, dia membantingkan sebuah benda bulat berwarna hitam. Seketika terdengar suara ledakan yang dahsyat sekali, sampai belasan orang tersebut merasakan telinga mereka seperti tuli dan cepat-cepat mereka melompat mundur dengan ketakutan, sebab menduga bahwa ledakan itu bisa mencelakai mereka. Akan tetapi hanya suara ledakan, tidak terjadi sesuatu lainnya lagi. Sedangkan orang dengan kulitnya yang memantulkan sinar merah seperti api itu telah tertawa lagi. Katanya dengan suara yang bengis, "Siapa kalian? Mengapa berani berkeliaran di puncak Bukit Ranipati?" Belasan orang tersebut saling pandang satu dengan yang lainnya, sampai akhirnya mereka telah mengawasi orang berkulit merah itu dengan ketakutan tanpa ada yang sanggup bicara. Muka orang aneh itu merah juga seperti api, matanya memancarkan sinar yang tajam. Bentuk mukanya memang biasa saja, hidung, mata dan mulut biasa, akan tetapi pipinya melebar seperti batok penyu. Waktu itu dia rupanya jadi mendongkol karena tidak memperoleh jawaban atas pertanyaannya. Dia membentak lagi, "Apa kalian tuli?" Heh, belasan orang itu seperti baru sadar dan salah seorang di antara mereka telah maju selangkah memberanikan diri dan berkata, "Sebenarnya kami tengah-tengah mencari seseorang." "Mencari seseorang? Siapa orang itu?" tanya orang aneh tersebut. Dari tubuhnya tetap saja memancarkan sinar merah seperti api, sehingga tempat itu tetap benderang. Orang itu tampak gugup sekali. Sampai akhirnya dia berkata lagi, "Kami sendiri tidak mengetahui namanya. Yang mengetahui tempat dan nama orang itu, hanyalah dia." Sambil berkata begitu, orang tersebut, dengan tubuh gemetar menahan takut, telah menunjuk kepada Saman, yang saat itu masih rebah di tanah dengan napas yang memburu dan juga muka yang semakin pucat dan bibir masih bergerak-gerak. Akan tetapi tidak ada sepatah perkataan pun juga yang meluncur keluar dari bibirnya tersebut. Bola mata dari orang aneh dengan kulit tubuh seperti merahnya api telah mencilak ke sana kemari. "Siapa dia?" tanya orang aneh itu dan matanya melirik dengan sikap tidak mengandung perasaan yang baik kepada Saman. Walaupun dia melihat keadaan Saman yang kempis-kempis napasnya dan terluka begitu parah sekali, tok sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan kasihan. "Dia biasa dipanggil Saman," menyahuti orang tadi dengan tubuh masih gemetar. Walaupun dia telah berusaha menahan gemetar tubuhnya, toh tidak urung sepasang kakinya itu menggigil juga. Orang aneh dengan kulit merah seperti api itu telah mendengus. Tahu-tahu tangannya bergerak. Dia melemparkan benda hitam yang bulat itu ke arah sebatang pohon. Benda itu meledak lagi dan menyusul dengan ledakan tersebut. Orang itu melompat ke batang pohon, menghantam dengan tangan kanannya. Buk, suara keras terdengar di samping suara ledakan. Seketika batang pohon itu tumbang dan ambruk di tanah. Luar biasa hebatnya tenaga pukulan yang dilakukan orang berkulit merah tersebut.
karena dengan sekali pukulan dia dapat menumbangkan pohon tersebut. Hal itu membuktikan bahwa kekuatan tenaga dalamnya sangat hebat sekali. Tidak seorang pun di antara kalian yang boleh hidup. Kalian telah berani begitu lancang memasuki daerahku dan berkeliaran sekehendak hati kalian, mendesis orang tersebut dengan sikap yang bengis dan suara yang mengandung ancaman yang menyeramkan.